Ya, Bank Indonesia Peri Warjio memproyeksikan bahwa penyaluran kredit perbankan akan kembali pulih pada tahun 2021 mendatang. Pasalnya, akibat pandemi COVID-19, kinerja kredit perbankan ini mengalami kontraksi yang sangat-sangat dalam di antara permintaan kredit yang rendah. Peri juga optimistis laju pertumbuhan kredit pun bisa mencapai 7 hingga 9%. Caranya dengan mendorong kredit perbankan dari sisi permintaan dan juga penawaran untuk mengatasi kredit. Hal ini juga meliputi penawaran kredit perbankan tetap kondusif dengan suku bunga yang turun, likuiditas yang melimpah, lending standar membaik, dan restrukturisasi kredit yang diperpanjang juga oleh otoritas jasa keuangan. Lalu bagaimana nantinya implementasi di tahun 2021 ini dalam kondisi kredit yang terus tertekan? Kita akan ulas dalam Kredit Masih Irit, Bisnis Bank Sulit. Kita lihat terlebih dahulu ke slide yang pertama, di mana Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit industri perbankan hingga akhir Desember 2020 ini hanya mencapai 5.482,5 triliun rupiah. Dan ini masih mengalami kontraksi 2,7% secara tahunan. Dan kalau dilihat kontraksi tersebut pun juga terjadi karena penurunan kredit terhadap debitur korporasi yang belum banyak melakukan investasi. Dan berdasarkan data analisis dari uang yang beredar periode Desember 2020 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, pertumbuhan yang negatif pada penyaluran kredit ini juga lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu di bulan November yang ada di kisaran minus 1,7% secara year on year. Nah, perbaikan kinerja perbankan ini disebabkan juga oleh penurunan kredit kepada debitur korporasi yang juga tercatat turun lebih dalam sampai dengan minus 3,4% pada bulan November 2020 dan lebih dalam lagi minus 5,1% secara year on year pada Desember 2020. Di mana kredit modal kerja atau KMK ini juga masih melanjutkan pertumbuhan negatifnya. Berapa besar? Yaitu adalah minus 3,8% pada bulan November 2020 dan semakin dalam lagi pada bulan Desember 2020 di 4,9% minus ya. Ini terjadi terutama di sektor industri pengolahan, sektor keuangan, real estate, dan juga jasa perusahaan. Di mana Dewan Komisioner dari sisi lain, OJK Wimbo Santoso pun justru mengatakan bahwa kredit perbankan nasional ini ada sedikit perbedaan begitu ya, di mana minusnya mencapai 2,41%. Di mana pada tahun 2020 lalu terlihat begitu ya kredit bank BUMN justru terpantau masih menguat 0,63% dan BPD juga masih ada positifnya 5,22%. Bank Syariah juga tumbuh 9,05% dan untuk LDR pada saat ini pun berada di 82,2%. Ini terjadi karena perusahaan sebenarnya secara keseluruhan belum beroperasi secara normal dan terlihat bahwa kondisi ini mudah-mudahan temporary bisa pulih kembali karena ini juga terlihat dari rapot LDR 82,2% begitu ya. Meskipun suku bunga berangsur-angsur juga turun, kebijakan restrukturisasi kredit perbankan yang telah diperpanjang hingga akhir Desember ini pun juga sudah mencapai 971 triliun rupiah atau 18% dari total kredit, di mana restrukturisasi ini pun diterima 7,6 juta debitur UKM dan juga korporasi. Di satu sisi, pandemi COVID-19 ini juga merupakan badai yang besar dan juga membawa guncangan yang sangat hebat bagi perekonomian dan juga pasar keuangan global. Di mana perekonomian nasional pun juga akhirnya terkontraksi cukup dalam sehingga menekan kinerja sektor real dan mengurangi pendapatan masyarakat. Dan mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 itu, OJK pada 2020 kemarin pun juga sudah mengeluarkan berbagai kebijakan forward looking dan juga counter cyclical policy yang ditujukan juga untuk mengurangi volatilitas pasar dengan memberikan ruang bagi sektor real untuk dapat bertahan serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dan pemerintah juga Bank Indonesia ya sangat membantu tentunya dengan adanya stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif, di mana pencapaian tersebut. Bagaimanakah kinerja perbankan justru ya rapotnya sepanjang tahun 2020. Kita akan lihat ini dia untuk kinerja perbankan di tahun 2020. Pandemi COVID-19 lagi-lagi ini menjadi salah satu penekan industri jasa keuangan ya, terutama juga perbankan yang mengalami perlambatan. Nah, perlambatan ini pun juga sebagai akibat dari perlambatan aktivitas di sektor real dan sektor korporasi yang belum penuh beroperasi. Nah, hal ini juga tergambar pada data kinerja aktivitas bisnis perbankan sepanjang tahun 2020, di mana penyaluran kredit perbankan yang disalurkan oleh bank lokal atau bank BUMN atau bank Persero begitu ya. Hingga Oktober 2020 ini hanya mencapai 2.420,67
triliun rupiah. Ini masih ada sedikit pertumbuhan 2,72%. Dan untuk bank milik asing maupun bank campuran atau kantor cabang bank asing begitu ya, di pertumbuhan kreditnya kita lihat nih masing-masingnya. Ini untuk kategori bank asing, ini rata-rata menyalurkan kredit sampai dengan 2.106,98 triliun rupiah dan juga 77,38 triliun rupiah atau sekitar kurang lebih pertumbuhannya minus 3,68% dan ada plus 1,87% data Oktober 2020. Kemudian untuk BPD di sini sudah ada peningkatan 4,99% atau pertumbuhan kredit sendiri tumbuh begitu ya di 479,69 triliun rupiah. Untuk bank campuran ini justru minus 3,34% pertumbuhannya di 185,3 triliun rupiah dan ada kantor cabang bank asing yang juga masuk ke dalam kategori bank asing 226,55 triliun rupiah dan juga angkanya pertumbuhannya minus 6,45%. Selain itu aktivitas bisnis perbankan juga tergambar pada laba bersih ya di masing-masing bank. Beberapa di antaranya kita lihat ini juga masih sama ya. Bank lokal ada di 32,85 triliun rupiah, minus 47,07%. Begitu juga dengan bank devisa, BUSN devisa, non devisa, kemudian bank campuran yang rata-rata dari asing begitu dan juga kantor cabang bank asing yang juga minus ya, minus 14,77%. Kemudian juga untuk yang non devisa di sini minusnya 48,04% dan untuk bank campuran ada sedikit pertumbuhan 2,87% dan selanjutnya yang kantor cabang bank asing pun juga untuk sisi laba bersih minus 20,58% di sepanjang tahun 2020. Nah, ini salah satu yang juga bisa menjadi tolak ukur adalah di mana loan to deposit ratio begitu ya atau LDR yang kita ambil juga datanya sampai dengan bulan Oktober tahun 2020. Kita lihat ya masing-masing untuk data LDR ini menunjukkan gambaran yang juga tidak terlalu baik atau masih cukup bisa terjaga begitu di posisi saat ini. Misalnya contohnya ada Bank Persero 85,3%. Kita lihat ya bahwa LDR ini juga merupakan gambaran dari kekuatan perbankan juga. Kemudian kita lihat ini untuk bank devisa dari bank asing non devisa ini juga sama begitu ya. Terlihat bahwa LDR di kisaran 79,1%, 89,95%, dan selanjutnya juga kita lihat ini untuk LDR-nya BPD di 71,17% dan di 109,76% untuk LDR bank campuran dan juga kantor cabang bank asing ini untuk LDR-nya di 113,49%. Jadi ini data-data yang kita ambil begitu ya kinerja perbankan sepanjang tahun 2020 di mana di sini memang posisinya kondisi dan tekanan yang terjadi di perbankan sepanjang tahun 2020 ini cukup besar dan kita juga berharap sebenarnya bisnis bisa berjalan lancar seiring dengan penurunan suku bunga acuan yang cukup besar di sepanjang tahun 2020 lalu. Tapi seperti apakah implementasi penurunan suku bunga kredit terhadap penurunan suku bunga acuan terhadap suku bunga kredit yang sudah berjalan sepanjang tahun 2020. Kemarin kita akan coba lihat di slide selanjutnya. Ini dia ya implementasi suku bunga begitu ya. Kita tahu bahwa Bank Indonesia ini sudah menurunkan suku bunga acuan cukup besar begitu ya sepanjang tahun 2020 kemarin begitu ya, di mana penurunannya ini juga sudah mencapai sekitar kurang lebih 100 basis point begitu ya untuk penurunan suku bunga acuan. Namun kalau dilihat di sini rata-rata untuk suku bunga kredit sepanjang tahun 2020 kemarin tidak terlalu ada apresiasi penurunan. Kita lihat di Desember 2019 begitu ya, suku bunga kredit di sepanjang tahun tersebut ada di sekitar 10,5%. Sementara untuk suku bunga di tahun 2020 ada di 9,67%. Berarti dengan kata lain di sini ada penurunan untuk suku bunga kredit tapi masih sangat kecil sekali ya. Angkanya itu kurang lebih hanya turun 0,83% sepanjang tahun 2020. Dan kalau dilihat ini juga ternyata terjadi untuk beberapa penurunan suku bunga simpanan ya untuk tenor 1, 3 dan juga 6 bulan serta 12 dan juga 24 bulan. Kalau kita lihat ini yang di bawah ini adalah bar untuk penurunan suku bunga acuan. Kalau kita lihat di tahun 2015 ya suku bunga acuan kita sempat ada di 7,5%, kemudian terakhir ada di 3,75%. Jadi implementasi penurunan suku bunganya sudah sangat dalam. Tapi sementara untuk beberapa
pinjaman tenor begitu ya, seperti ada untuk yang 1 bulan begitu ya, kemudian terus ada yang 3 bulan, ini yang warna biru, penurunannya belum mencapai sampai level penurunan untuk tingkat suku bunga acuan kita. Dan suku bunga ini juga kalau dilihat begitu ya, untuk penurunannya khususnya untuk di bulan tenor 1, 3, dan 6 bulan serta 12 bulan ini menjadi 4,25%, kemudian 4,38%, kemudian 5,11% untuk tenor berikutnya, dan selebihnya ada 5,69% dan juga 6,41% di bulan Desember 2020. Jadi masih belum sesuai dengan penurunan yang cukup dalam yang sudah diberlakukan untuk BI 7 days reverse repo rate ya. Selain itu ada suku bunga dasar kredit juga SBDK di tahun 2020 yang juga diklaim masih cukup tinggi ya. Padahal kalau kita lihat suku bunga acuan ini juga sudah sangat-sangat dalam sekali penurunannya di sepanjang tahun 2019. Sementara ada sejumlah bank justru yang mengaku telah menurunkan suku bunga kredit cukup besar di tahun ini juga. Sejalan dengan penurunan juga suku bunga acuan dan juga berbagai bagian dari skema restrukturisasi kredit untuk membantu debitur ini bertahan pada saat menghadapi COVID-19. Dan perbankan pun sebenarnya mengambil posisi begitu ya untuk masih cenderung melihat bagaimana perkembangan ke pasar untuk mengadjust juga penurunan suku bunga kredit dari per masing-masing bank begitu ya, karena ini bisa sangat berbeda-beda. Dan penurunan suku bunga kredit ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen pastinya di industri perbankan untuk mendukung pemerintah serta otoritas moneter mengimplementasikan bauran kebijakan finansial dalam rangka ini ikut untuk pemulihan perekonomian nasional menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Perbankan juga masih cenderung melihat begitu ya seperti apa ke depannya, dan kebijakan dalam penyesuaian suku bunga kredit ini juga dipengaruhi beberapa faktor ya. Itu dimulai dengan pertama adalah komitmen industri perbankan juga untuk mendukung pemerintah. Satu adalah untuk suku bunga dana dengan mempertimbangkan suku bunga acuan dan suku bunga pasar. Ini juga salah satunya adalah menjadi PR dari perbankan begitu ya, untuk melihat arah yang akan diterapkan begitu untuk suku bunga acuannya. Kemudian juga kondisi likuiditas serta arah kebijakan pemerintah. Misalnya kalau kita lihat nih ya sebagai gambaran saja, untuk SBDK atau suku bunga dasar kredit ini adalah acuan yang digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada bank, kepada nasabah, dan SBDK ini belum memperhitungkan begitu ya, belum mempertimbangkan beberapa komponen estimasi seperti premi resiko yang besarnya ini tergantung penilaian bank begitu ya terhadap resiko masing-masing debitur dan juga kelompok debitur. Jadi besarnya suku bunga kredit sendiri ini yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK, nggak sama dengan suku bunga dasar kreditnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit, yaitu adalah dengan mendorong transparansi suku bunga kredit perbankan dalam rangka mempercepat transmisi kebijakan moneter dan juga makroprudensial. Selain itu juga meningkatkan efektivitas transmisi suku bunga kebijakan ke suku bunga kredit bank atau market conduct dan juga consumer protection. Seperti apa sih kemudian Bank Indonesia ini mendorong begitu ya adanya kebijakan untuk transparansi suku bunga kredit perbankan dalam rangka percepatan transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial? Kita lihat ya di slide selanjutnya. Slide yang terakhir kita lihat bahwa ini adalah sebagai salah satu cara begitu ya untuk meningkatkan efektivitas transmisi suku bunga kredit gitu ya, dengan caranya adalah salah satunya adalah market conduct dan juga consumer protection. Dan mekanisme ini ada beberapa tahap yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Pertama ada tahap yang pertama ya. Ini adalah dengan cara komunikasi dan transparansi suku bunga, yaitu ada assessment berdasarkan suku bunga dasar kredit atau spread suku bunga dasar kredit misalnya nih terhadap suku bunga kebijakan dan suku bunga deposito. Yang kedua nih adalah penerbitan PBI transparansi suku bunga, di mana nantinya ini akan menggantikan POJK untuk suku bunga dasar kredit sebagai dasar publikasi suku bunga. Dan yang ketiga ini yang terakhir adalah penguatan efektivitas transmisi suku bunga kebijakan, di mana nanti adanya penguatan efektivitas transmisi suku bunga kebijakan ini melalui penerapan eksternal atau internal benchmark rate dalam penetapan floating rate oleh bank. Jadi dari transparansi ini nantinya ini akan bisa mendorong permintaan kredit ke depannya, di mana akhirnya debitur pun punya kesempatan untuk bisa memilih yang paling cocok dengan profilnya. Dan ini juga adalah salah satu cara yang dilakukan industri untuk kembali menggeliatkan perekonomian secara nasional. Kita nanti akan lihat hasilnya, implementasinya seperti apa.